soleh. Kenapa? Karena setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Ketika kita sudah mati, kita udah nggak bisa amal soleh lagi, nggak bisa. Kesempatannya cuma ada di dunia, di kubur adanya kesempitan, betul nggak? Kita semua sama tujuannya, mau saya, mau presiden, mau menteri, ya, semuanya, mau rakyat biasa, mau ustadz, mau kiai, semua tujuannya sama, kembali kepada Allah. Tetapi cara kembalinya yang beda-beda, cara kepulangannya yang beda-beda, itu yang harus dipahami. Kita mau pulang kayak gimana? Ya, ini yang harus dipahami. Kepulangan kita mau seperti apa? Mau su'ul khotimah, mau husnul khotimah, semua kembali kepada kita. Kendaraan di dunia, selama di dunia kendaraan kita beda-beda, Bu. Ada yang nggak punya kendaraan, ada yang jalan kaki, ada yang sepeda doang, ada yang punya mobil, mobil juga macam-macam tipe mereknya, ada yang punya motor, motor juga cc-nya beda-beda, motor juga mereknya beda-beda. Selama kendaraan di dunia pasti beda-beda. Tetapi ketika pulang kendaraannya sama semuanya, Bu, mau yang kaya, mau yang miskin, semuanya sama, keranda. Betul? Ukurannya juga sama, tuh keranda modelnya juga gitu. Sama. Coba apa yang mau dicari lagi di dunia? Cari kendaraan terbaik kita, yaitu dengan apa? Ini badan kita pakai ketika sehat, Bu, ini badan kita, ini kendaraan kita. Ketika sehat, pakai kendaraan ini dengan sebaik-baiknya. Mata kendaraan kita menuju Allah. Pakai matanya buat takwa, dibawa ke jalur takwa, jangan jalur maksiat. Ini kendaraan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Telinga kendaraan kita pakai, bawa ke jalur takwa, jangan jalur maksiat buat dengerin aib orang, ajak kerjaannya jangan. Buat dengerin nasihat, masih punya suami, dengerin nasihat suami dengan baik, jangan melawan terus. Ya, hah? Ngelawan, jangan batuku. Ya, nggak ada manfaatnya. Ya, surganya para istri ada di mana? Ada di mana surganya? Suami. Mau kayak gimana pun suami ibu nih, saya kasih contoh. Ibu kenal Fir'aun nggak? Kenal Fir'aun nggak? Kenal di mana? Tahu Fir'aun, tahu? Tahu, jawabnya tahu. Dipancingnya mau aja nih. Kenal sama tahu beda soalnya, Bu. Ibu tahu Fir'aun kan? Tahu. Seorang Fir'aun, siapa istrinya? Asia. Siti Asia, istri Fir'aun, tinggal di rumah yang megah, di istana. Ya, dengan kekayaannya, dengan tahtanya Fir'aun. Lihat. Tetapi dia mendapatkan kezoliman dari suaminya. Apakah dia nggak taat sama suaminya? Ya, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba, yaitu apa? Ibadah. Habli minanasnya dia kerjain. Walaupun dari ibadah habli minanasnya diberikan ujian yang luar biasa ujiannya, inti dari sebuah ibadah itu adalah doa. Siti Asia tetap beriman, walaupun tidak mengimani Fir'aun sebagai Tuhan. Siti Asia beriman kepada Allah, walaupun akhirnya Fir'aun murka, disiksa terus istrinya karena gak mau mengakui dia sebagai Tuhan. Tapi lihat, Siti Asia gak nyerah, dia tetap menjalani tugasnya sebagai seorang istri, taat sama suaminya, melayani dengan baik, bertutur kata yang baik, beriman, tetap taat sama Allah. Karena dia tahu intisari dari habli minanas, intisari dari ibadah itu adalah doa, maka dia berdoa. Lihat, doanya Siti Asia diabadikan di surat At-Tahrim ayat 11. Coba ibu baca deh sekarang, buka tuh handphonenya, jangan buat videoin saya dulu. Ada Qurannya kan, buka, baca coba. Surat At-Tahrim ayat 11, apa isi doa istrinya Fir'aun? Ada nggak dia di dalam doa, ya Allah, azab aja tuh suami saya ngeselin banget? Nggak ada, Bu. Nggak ada doanya istri Fir'aun yang selalu dianiaya oleh Fir'aun, dizalimi Fir'aun. Nggak ada doanya yang jelek-jelekin suaminya. Nggak ada doanya minta sama Allah dikasih azab buat Fir'aunnya, enggak. Lihat doanya apa di situ. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga supaya dekat denganmu.
Istri doain suaminya, ibu doain anak istrinya. Ini saling support dalam ketaatan. Kan tujuan berumah tangga itu pengen punya, jadi rumahnya tuh baiti janati, rumahku nanti di surga. Kan gitu Bu, betul nggak? Maka kalau pengen sama-sama di surga, rambu-rambu dari Allah buat suami, buat istri, buat anak. Allah kasih lampu kuning. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat bersama keluarga, masuk surga sama-sama, kerja ini dikasih nih lampu kuning sama Allah, hati-hati. Apa itu peringatan dari Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dari siksa. Kita tahu dunia nyata, akhirat juga nyata. Siksa kubur ada setiap hari. Perjalanan setelah kematian sebentar, bukan ada yang tahu kapan kita mati. Tapi perjalanan di akhirat ini, selama di alam kubur itu perjalanannya panjang. Maka ketika baca ini, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu. Seorang suami baca ayat ini yang disuruh ngejaga dirinya, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Di situ gak ditulis sama Allah, Bu, jaga dia, jaga mereka, enggak, tapi jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jaga dirimu, oh diri saya sebagai seorang suami, apa yang harus saya jaga? Hablimin Allahnya kerjain, takut sama Allah, yakini bahwa oh istriku milik Allah yang harus dijaga, yang harus dimuliain, karena nanti dimintai tanggung jawabnya. Oh anakku milik Allah, harus dididik, harus dikasih bekal nasihat yang baik, kan gitu. Kalau suami udah takut sama Allah, suami takut kalau istrinya keluar rumah nggak pakai jilbab. Ada yang gini nih, giliran pakai jilbabnya ngaji doang, giliran mau ke pasar bergoknya panjang, tapi pakai daster lengan buntung. Gimana konsep nutup auratnya, Bu? Kadang naik motor pakai bergok panjang, tapi pakai kaos pendek. Ketika udah ke pasar milih-milih, tangannya kelihatan semua, sampai keketek-ketek. Ya, Bu, jaga auratnya. Wanita itu mulia dengan menutup auratnya, karena ini yang diminta oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah di zaman jahiliyah dulu, wanita itu dihina, Bu. Wanita gak dimauin, wanita dilecehin. Ada bayi lahir perempuan dibunuh, dikubur. Ya ini Rasul minta diturunkan sama Allah satu ayat, yang ayat ini bisa memuliakan perempuan. Perempuan jadi terhormat, perempuan jadi pembeda sama yang lain. Maka turunlah di surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin, mukminah, anak perempuan mukmin, mukminah, untuk mereka menjulurkan kain ke seluruh tubuh mereka supaya mereka tidak diganggu dan mudah dikenali. Ini jilbab kita, ini kemuliaan buat kita. Maka jangan ada orang tua, orang tua, seorang ibu, seorang ayah yang melarang anaknya pakai jilbab. Dok, entar aja deh, kamu masih muda jangan pakai jilbab dulu ah, entar gak nemu jodohnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, Bu, ya. Maka ingetin anaknya, nah kalau engkau nih anak perempuan sudah akil balik, kalau sayang sama bapakmu, tutup auratmu, nak. Karena ini perempuan jadi mulia karena aurat tertutup. Tetapi perempuan bisa jadi fitnah, Bu. Apalagi akhir zaman ini fitnah terbesar adalah perempuan. Kapan perempuan bisa jadi fitnah, sumber fitnah? Ketika dua helai rambut wanita terlihat dari laki-laki yang bukan mahramnya. Dua helai saja jadi fitnah, apalagi nggak pakai jilbab. Mampu membawa 4 laki-laki ke dalam neraka. Perhatiin, yang pertama orang tua
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada Allah maka habli minanasnya baik. Dia tidak hanya tujuan memberikan rumah di dunia saja, tapi dia punya tujuan pengen kasih rumah di surga buat istri dan anak-anaknya, pengen masuk surganya bareng-bareng. Seorang istri ketika baca ayat ini, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Oh, diri saya sebagai seorang istri, apa tugas saya? Sama laki-laki, taat kepada Allah, perbaiki amri min Allah, punya takut sama Allah, yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada, menjaga kehormatan suami, menjaga amanahnya suami, karena Allah sudah jaga dia. Ini ketika dia mampu menjalankan tugasnya sebagai istri yang salehah, maka dia mampu mendidik anak-anaknya untuk jadi yang soleh dan saleh. Ketika seorang anak baca ayat ini, jagalah dirimu, oh diri saya sebagai seorang anak, apa tugas saya? Taat, sholatnya jangan ditinggalin, ya, tutupin auratmu, bakti sama orang tuamu, ya, karena kalau semuanya satu keluarga menjalankan yang diperintahkan Allah ini di surat At-Tahrim ayat 6, maka Allah ridho kita masuk surganya bareng-bareng sekeluarga, kan gitu. Jadi ingetin suami, manggil suaminya apa? Manggil suaminya apa? Papi. Ada yang manggilnya lain apa? Ayam. Nah, ayam. Siapa lagi? Abah. Siapa lagi? Hah? Mas. Ya, kemarin saya ceramah di mana tuh, daerah mana tuh? Ada nenek-nenek ketika ditanya manggil suaminya apa, Nek? Ayam ember. Nek, serius, panggil suaminya gitu? Iya. Yaudah sini, saya suruh maju ke depan. Nek, saya kasih hadiah parfum nih. Ini keren, ya kan? Nenek-nenek manggil suami ayam bebek. Beneran, Nek? Iya bener. Kalau lagi bercanda, adanya gitu. Makanya Masya Allah, panggil dengan panggilan yang baik. Jangan mentang-mentang suaminya gendut dipanggil dut, sini dut, jangan. Ya, mentang-mentang suaminya hitam dipanggil tem, sini tem, jangan. Panggil yang romantis, panggil dengan panggilan yang baik. Ke istri juga gitu, suami panggil istrinya dengan panggilan yang baik. Ya Humairah, pipi kemerah-merah padahal hitam banget. Gak apa-apa Bu, Pak, gak apa-apa ya Humairah, ya kan gitu. Ini itu dicontohkan dari Rasulullah, memuliakan istri, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika semua menjalankan ketaatan ini, seorang istri, ya, memperlakukan suami dengan baik, suami memperlakukan istri dengan baik. Ketika suami sudah mulai sibuk, ibu boleh diingetin, ayam beb, kayaknya kamu udah sibuk banget deh. Kadang kalau udah sibuk, tidurnya jadi malam, nanti tahajud nggak bangun, ingetin Bu, nggak apa-apa. Jangan diingetin kita duit mulu, jangan. Beb, ini kayaknya udah telat nih nyetornya nih. Jangan Bu, duit aja nih si istrinya. Tapi diingetin, kangen deh yang beb, ya, malam-malam bangun tahajud berdua, sholat, kangen banget deh. Gituin Bu, diingetin, ya. Bahkan dalam hadis dikatakan seorang istri ketika dia bangun di tengah malam, lalu dia memercikkan air di wajah suaminya dan mengajak suaminya sholat malam bersama, Allah merahmati si istri tersebut. Dan sebaliknya, ketika seorang suami bangun di tengah malam memercikkan air di wajah istrinya dan mengajak istrinya sholat malam berdua, Allah rahmati keduanya. Percikin, jangan diguyur, jangan. Jangan satu ember, satu genang, marah nanti suaminya, ya. Tuh, merahmati keduanya dengan sholat. Bu, sholat tahajud itu keistimewaannya luar biasa. Ketika rumah tersebut dipakai sholat tahajud, Bu, malaikat bertanya tuh, karena cahayanya nyampe ke langit. Malaikat bertanya, itu rumah siapa? Kenapa cahayanya sampai ke sini? Maka malaikat lain mengatakan, orang rumahnya sedang menjalankan tahajud. Nah, ketika esok harinya mungkin rumah tersebut orangnya sedang gak tahajud, rumah itu gak ada cahayanya. Berarti jelas tahajud itu membawa cahaya, mengeluarkan cahaya untuk rumah kita sampai terlihat di langit, ya Bu, ya. Insya Allah. Terakhir Bu, pengen jadi bidadari surga enggak? Pengen mimpi. Mohon maaf lahir batin ya Bu. Pengen jadi bidadari surga.
duit buat beli baju yang cakep depan suami pakai, kan gitu ya. Ini padahal wanita soleha itu tercatat di surat An-Nisa ayat 34. Ciri-ciri wanita soleha dicatat di An-Nisa 34, yang qanitatun, yang taat kepada Allah dan suaminya, yang menjaga diri di hadapan suaminya ketika suaminya tidak ada, yang menjaga kehormatannya karena Allah yang menjaganya. Ya, wanita soleha. Bu, pernah dengar cerita Siti Mutiah nggak? Pernah dengar Mutiah ceritanya nggak? Belum Bu. Ini cerita ngehits banget loh Bu. Pengen dengar ceritanya nggak? Dipraktekin nggak tapi? Insya Allah nanti saya tanya nih sama suaminya, di rumah dipraktekin nggak? Mutiah, seorang wanita di zaman Rasulullah, disebut-sebut namanya oleh Rasulullah, dia jadi wanita penghuni surga. Padahal orangnya masih hidup, coba Bu. Orangnya masih hidup tapi Rasul bilang ini wanita penghuni surga nanti. Kan seneng Bu digituin, benar gak Bu? Yang bilang Rasulullah lagi. Sampai akhirnya putri Rasulullah Sayyidah Fatimah penasaran dengan amalannya Mutiah. Mutiah punya amalan apa sih? Kok seorang ayahku selalu nyebut namanya jadi wanita penghuni surga padahal orangnya masih hidup. Suatu hari Fatimah mendatangi rumah Mutiah membawa putranya Hasan. Assalamualaikum ya Mutiah, bolehkah aku masuk? Engkau siapa? Sebentar, aku belum bisa menyuruhmu masuk. Engkau siapa? Aku Fatimah. Engkau datang bersama siapa? Oh, aku bersama anakku. Oh maaf, suamiku tidak memperbolehkan masuk laki-laki. Kata Mutiah, loh, tapi ini anakku masih kecil, belum akil balik. Suamiku hanya bilang laki-laki. Dari situ saja Fatimah bisa melihat, oh Mutiah seorang istri yang amanah, yang menjaga dirinya dari fitnah ketika suaminya tidak ada karena Allah yang menjaganya. Tuh surat An-Nisa ayat 34. Maka ketika itu Fatimah membawa pulang putranya dan kembali lagi mendatangi rumah Mutiah. Assalamualaikum Mutiah, aku sudah sendiri. Baik, kalau begitu masuklah, dibukain pintunya Bu. Lalu dilihatnya rumahnya biasa saja, gak ada barang-barang berharga. Sampai akhirnya Mutiah bertanya, wahai Fatimah putri Rasulullah, apa yang menyebabkanmu datang ke rumahku? Aku merasa terhormat, seorang putri Rasulullah datang ke sini. Ya Mutiah, ayahku mengatakan kepadaku bahwa engkau wanita penghuni surga. Aku pengen tahu amalan apa yang kau punya Mutiah. Maka begitu dilihat Mutiah rumahnya biasa aja, Fatimah melihat di atas benda di ujung, di pojok meja, di atas mejanya ada apa Bu? Kain, tongkat sama kipas. Ditanya nih sama Fatimah, ya Mutiah, itu benda ada 3, kain, tongkat sama kipas, itu buat apa? Oh ini dijelasin. Dengerin ya. Dengerin. Awas gak dipraktekin. Pertama kain. Mutiah menceritakan kain ini. Oh kain ini, ketika suamiku pulang dari mencari nafkah, aku sambut di depan pintu membawa kain ini dan aku usap keringatnya. Praktekin, awas kalau enggak. Suami pulang, buka pintu, ibu udah di depan pintu, bawa kain yang bersih, jangan bekas kotor, jangan. Nah, dilapin Bu, ya Allah ayam lembek keringatnya, kan gitu ya. Walaupun kata suami apa tuh, tumben banget katanya gitu. Kenapa ente kesambut dari mana nih? Habis makan apa ente katanya gitu ya. Bilang aja Bu, pengen kayak
Bu? Doain kali aja suaminya hilaf. Jangan kecilin suami. Bayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibu doa, Allah kasih rezeki suami dari jalan arah yang tidak disangka-sangka kalau istri doanya baik. Kan gitu. Yang kedua, kipas. Untuk apa kipas ini Mutia? Oh, kipas ini ketika suamiku pulang kepanasan, aku kipasi dengan kipas ini. Depan pintu bawa kipas. Kipas sate itu yang gede. Bawa, jangan dikasih kipas angin, jangan. Pahalanya buat dia nih. Ya. Kipasin pakai tangan ibu tuh. Nah, yang ketiga apa Bu? Tongkat kecil. Kalau ini namanya siwak ya Bu ya. Ini sunnah yang dilupakan oleh orang. Padahal dengan tongkat kecil ini nih Bu, bisa jadi asbab husnul khotimah. Sunnah nih Bu. Rasul kemana-mana bawa ini. Mau ngaji siwakan dulu. Bangun tidur siwakan. Mau tidur lagi siwakan. Mau baca Quran siwakan. Mau sholat siwakan. Asbab siwak ini ada kisah seorang laki-laki yang tiap harinya, tiap waktunya mau berkegiatan dia siwak. Begitu laki-laki ini meninggal Bu, dia berasa kayak orang gak meninggal. Begitu bangun dari kubur yang dicari siwak saya mana? Manggil anaknya. Padahal dia udah mati. Karena merasa tidur kuburnya itu nyaman banget. Jadi begitu bangun yang dicari siwaknya. Ini asbab husnul khotimah. Kembali lagi tuh tadi tuh Bu, sholat 2 rakaat dengan siwak dan sholat 2 rakaat tanpa siwak, pahalanya banyak. Sholat 2 rakaat dengan siwak ditambahin 70.000. Kembali lagi cerita tadi yang terakhir tongkat. Mutiah bilang, oh tongkat ini ketika suamiku pulang, nggak perlu dia minta mah lapar mah, nggak. Aku sudah sediakan makanan yang aku masak di meja, maka aku tawarkan suamiku, ya silahkan makan, aku suguhi, aku tungguin. Ketika suamiku selesai makan, aku tanya gimana masakanku ayam. Kalau nggak enak pukul aku nih. Bu, sediain tongkat ya. Laki makan tuh ditungguin. Ini laki makan, bininya ngapain? Itu jujur Mak tuh. Ya, kadang istrinya kemana, laki makan sendiri, tungguin. Ya, nih Mutiah. Ibu, intisari dari cerita ini nih, hikmahnya bukan masalah bendanya, bukan. Tetapi bagaimana si istri dengan tangannya habri minanasnya baik kepada suaminya. Dia tahu tugasnya seorang istri, mengabdi, melayani kepada suaminya. Bukan bendanya, bukan, tapi tangannya yang dilihat. Bahkan seorang Fatimah Bu, hari-harinya dia kerjakan sendiri, masak, ngegulung gandum, nyuci pakaian suaminya Sayyidina Ali. Ketika suaminya merasa kasihan kepada Fatimah, ya Fatimah, mintalah kepada ayahmu. Rasulullah membebaskan para budak itu membantu. Mintalah 1 budak saja supaya membantu pekerjaanmu. Ya, akhirnya namanya istri taat sama suami. Dia pergi ke rumah ayahnya Fatimah. Ya ayahku Rasulullah, aku dengar engkau sudah membebaskan budak. Boleh nggak aku minta 1 budak buat membantu pekerjaanku? Apa jawab Rasul? Namanya seorang ayah, kalau dimintain anaknya dikabulin nggak? Kabulin nggak? Tapi Rasul tidak mendidik seorang Fatimah seperti itu. Rasul katakan, wahai putriku Fatimah, ketika tanganmu engkau pakai untuk memasak, buat masak suamimu, buat makan suami dan anak-anakmu, ketika tanganmu untuk mencuci pakaian suamimu, ya, ketika lelahmu itu, maka itulah surgamu. Dari setiap yang terikat, yang keluar dari tanganmu, itulah surgamu. Tuh, maka aku berikan yang jauh lebih baik dari itu, dari budak. Aku berikan kepadamu Fatimah jauh lebih baik dari budak. Apa itu? Ketika engkau lelah, ketika engkau mau tidur, bacalah Subhanallah. Apalagi Bu? Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baca itu kata Rasul, itu lebih baik dari 1 budak ketika engkau lelah. Ya Bu ya, Ibu, suami itu Bu ya kan surganya istri. Gak usah cari surga di mana-mana, udah di rumah
suami layani dengan baik, senyum. Ya, begitu pulang, sekalipun pulang malam senyum Bu. Layani baik, jangan ditanya dari mana sih malam banget pulangnya. Belum nyampe rumah, belum masuk pintu udah didondong pertanyaan dengan muka yang ngeselin si istri. Kata suami tuh tadi, kata ibu ini tuh tadi tuh, suaminya bilang, ya Allah kalau gitu gak usah pulang sekalian. Terus suaminya ngedoa dalam hati, ya Allah nanti di surga jangan sama dia lagi lah. Sama yang lain aja udah capek di dunia digini, takut di surga nanti digini juga. Ya. Maka pengen jadi bidadari surga, taat sama suami. Ya, berlaku lemah lembut dan senyum, senangkan hati suami. Ini yang membawa Allah ridho, insya Allah. Semoga ini wanita-wanita yang dirindukan surga semuanya. Ya, insya Allah. Salah satu ciri terakhir wanita ahli surga, wanita soleha, terlihat dari lisan dan tangannya. Ini ciri-ciri wanita yang dirindukan surga, wanita soleha, istri soleha, terlihat salah satunya dari lisan dan tangannya. Ketika lisannya dipakai berucap yang baik, lisannya dipakai santun kepada suami, baik kepada anak, baik kepada tetangga, baik kepada orang tua, baik kepada masyarakat, gak mau gibah, gak mau ngomongin orang, ya Bu ya. Dan tangannya dipakai untuk melayani, mengabdi, bekerja dengan baik. Maka ini ciri-cirinya. Ya, ini maka jaga lisan. Ini lisan yang membawa perempuan menjadi penghuni neraka terbanyak, tergelincir dengan lisannya. Bahkan Rasulullah menasihati kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jaga lisanmu, ucapkan yang baik, karena nanti lisan ini di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang lebih berat dari anggota tubuh lainnya. Maka Ali bertanya, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Karena gara-gara lisan, aib orang terdengar dari ujung timur dan ujung barat. Betul nggak? Apalagi perempuan kalau udah curhat lupa waktu, lupa siapa yang diomongin. Misalkan lagi kesel sama suaminya, kesel sama mertua, akhirnya cerita sama temennya, walaupun temennya kok percaya, tapi jangan percaya banget. Ya, karena nanti di hari kiamat teman sejati ini akan jadi musuh satu sama lain terkecuali yang bertakwa. Ini ketika kita cerita, jeng, tahu nggak jeng? Suami saya jeng, saya lagi kesel, suami saya begini. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya jeng. Aku sama kamu doang yang tahu loh ya. Habis diceritain, cerita lagi ketemu tetangga, tahu nggak? Dia tuh lagi punya masalah sama suaminya. Tapi ini antara aku sama kamu ya. Jangan ada yang tahu lagi. Iya siap. Yang habis diceritain ketemu tetangga sebelah lagi cerita lagi. Maka ini yang dimaksud Rasulullah. Aib orang terdengar dari ujung timur dan ujung barat. Satu RT tahu semuanya. Maka hati-hati para istri, jaga lisan. Insya Allah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Ya, yang bodoh ilmu ini, ya, yang banyak maksiat, banyak dosa, bukan ustazah, bukan. Ya, yang pendakwah dulu suami saya nggak dakwah Bu. Tapi jalan ceritanya sudah berbeda. Allah yang takdirkan. Dulu mungkin orang nggak tahu saya, orang nggak kenal saya, tapi beliau yang mensupport saya. Ketika 26 April malam hari beliau sebelum meninggal, siang masih sholat sama saya. Ketika selesai sholat zuhur, beliau bilang, "Nih, kamu bismillah, siap-siap dakwah." Nah, kenapa saya? Jangan saya lah. Pendakwahnya kan kamu, orang kenalnya kamu. Yang tahu kamu, nggak akan kenal saya, nggak lihat saya. Udah dakwah saja, karena seminggu sebelum meninggal beliau udah nggak mau ceramah lagi. Kalau ditanya kenapa sih nggak mau ceramah, udah jatuh tempo, kata beliau. Nah, saya kan nggak mudeng, nggak maksud. Artinya apa jatuh tempo? Udah kamu aja bismillah, ya. Sampaikan satu ayat sebentar lagi, semua orang bakalan lihat kamu, gak akan lihat saya. Saya nggak ngerti maksudnya. Sehat, masih muda, 40 tahun, mati Bu, coba. Ya kan? Maka kita jangan percaya diri, manfaatkan waktu di dunia. Maka ini, ya. Lalu beliau, ya, peduli dengan anak yatim, ya, mengajak, yuk, kamu peduli mayat anak yatim. Bikin rumah yatim kalau perlu bikin, kalau ada rezeki bikin rumah yatim, fasilitasi rumah yatim itu ya rumahnya anak yatim. Ketika ibunya meninggal
Ya, itu setelah itu baru malamnya meninggal. Anakmu bagian dari yatim, kata beliau. Saya nggak paham maksudnya. Begitu meninggal, oh saya baru sadar, oh anak saya yatim. Tapi saya saat itu fokus dengan anak-anak saya, membesarkan mereka, mendidik mereka, mencari nafkah buat mereka. Saya nggak buru-buru pengen bikin rumah yatim karena anak saya juga yatim, yang harus punya tempat tinggal juga, yang harus dinafkahi juga, dididik, disekolahin. Saya fokus dulu ke mereka sampai akhirnya saya staff sendiri. Saya bisa, ya akhirnya dengan membangun rumah sendiri walaupun sempat rumah itu kebakar. Akhirnya saya dari nol, ya dengan kerja keras. Maka sekarang sudah saatnya wes wayahe, ya wes wayahe saya pengen mendirikan rumah yatim. Tapi ini bukan proyek saya, tapi proyeknya semuanya. Yuk yang mau kerja sama kita, perbanyak tempat-tempat rumah-rumah yatim karena mereka nggak punya rumah, ya fasilitasi, didik mereka, kasih agama, panggil guru ngaji kan gitu, perhatiin makanannya, perhatiin tempat tinggalnya, perhatiin pakaiannya, karena ini tugas kita, ya insya Allah. Mari